Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah sampai pertemuan 5 di mata kuliah sistem operasi. Di pertemuan 5 ini semoga kalian sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Di pertemuan 5 ini saya akan membahas tentang konkurensi dan keamanan sistem. Konkurensi ini adalah proses-proses yang lebih dari satu proses dan harus diatur sedemikian rupa. Jadi tidak bergantung antara satu dengan yang lainnya dan bisa terkendali dengan baik ketika dibuka banyak jendela. Prinsip konkurensi yang pertama, layanannya, alokasi layanannya. Jadi setiap jendela ini akan diberikan alokasi dayanya, lalu pemakaian bersama dan persaingannya sumber dayanya. Makanya kadang kita kalau mau buka aplikasi ada yang error ya. Lalu yang ketiga, komunikasinya, bagaimana komunikasi antar proses ini agar tidak saling bentrok dan sinkronisasinya agar cepat keluar dengan baik. Konkurensi dapat muncul dalam konteks yang berbeda, yaitu jika pemakainya banyak. Nah, ini akan sulit sekali membagi dayanya. Yang kedua, strukturisasi dari aplikasi. Kalau aplikasinya berat itu juga lumayan sulit. Lalu strukturisasi dari satu proses ini ya tadi ya, kalau satu prosesnya itu memakan daya yang cukup besar. Strukturisasi sistem operasi. Nah, strukturisasi sistem operasi dilihat dari pembagiannya. Konteks konkurensi untuk strukturisasi satu proses, maka satu proses tetapi banyak thread yang independen, maka harus banyak dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan proses. Jadi jika satu proses tapi di dalam proses tersebut banyak anaknya, maka harus dapat bekerja berjalan dengan baik. Yang kedua adalah jika banyak aplikasi atau multiprogramming. Nah, ini tadi kan satu proses, tapi ini banyak proses juga banyak aplikasi sekaligus dijalankan, maka harus pembagian dayanya itu sesuai agar tidak ngehang. Strukturisasi aplikasi. Nah, ini jika ada aplikasi yang dibuka, pastinya ada modul-modul ya. Lalu masing-masing modul ini akan menyediakan satu layanan. Nah, ini konkurensi. Maksudnya seperti itu. Jadi modul-modul ini akan memberikan layanan masing-masing sesuai dengan fungsinya. Nah, itu sehingga proses tersebut dapat berjalan dengan baik. Yang selanjutnya adalah strukturisasi sistem operasi. Nah, di sistem operasi ini terstruktur dan banyak bagian-bagiannya, pemrogramannya, banyak prosesnya. Maka dari itu ini pun harus pembagian dayanya juga harus sesuai. Beberapa kesulitan yang ditimbulkan konkurensi adalah yang pertama, jika dipakai bersama, pastinya itu jika tidak bagaimana caranya agar tidak ngehang. Yang kedua, pengelolaan alokasi, bagaimana dikelola. Biasanya ada di text manager, kita bisa lihat kapasitasnya berapa. Yang ketiga, pencarian kesalahan program. Nah, kalau debug ini biasanya akan menutup aplikasi. Pemakaian bersama sumber daya global. Nah, ini jika bersama pastinya harus ada urutannya, terjadinya yang mana duluan yang dibuka. Lalu yang kedua adalah pengelolaan alokasi sumber daya agar optimal, maka mencegah proses-proses yang kira-kira dapat mengerorkan, membuat error si proses tersebut, proses lainnya maksudnya. Jadi bagaimana proses yang misalkan yang dayanya lebih kecil, yang lebih ringan itu dikeluarkan duluan, dimunculkan duluan, baru yang berat. Mencari kesalahan program. Nah, ini jika ada pemrograman atau Microsoft Word yang error, maka akan debug sehingga akan menutup, sehingga tidak lemot dan mengerorkan, membuat error program yang lain. Proses-proses konkuren. Proses mengharuskan hal berikut ditangani sistem operasi. Yang pertama adalah proses yang aktif. Aktif ini yang adalah proses yang sudah terbuka. Lalu alokasi dan dialokasi ini dapat dialokasi dayanya ulang untuk tiap proses. Yang ketiga adalah perlindungan data dan sumber daya fisik proses. Jadi data-data ini dapat dilindungi. Yang keempat adalah hasilnya harus independen, jadi tidak tergantung satu dengan yang lainnya agar proses dapat berjalan dengan cepat dan baik. Masalah konkuren, yang pertama mutual, yang kedua deadlock, yang ketiga starvation. Yang pertama mutual exclusion. Mutual exclusion adalah menjamin hanya satu proses yang mengakses sumber daya pada suatu interval waktu tertentu. Jadi mutual exclusion ini hanya satu proses.
pada interval waktu tertentu. Jadi tidak bisa proses yang lain dibuka ya, seperti aplikasi-aplikasi yang berat. Lalu contoh ilustrasi eksekusi diamond printer. Diamond printer adalah proses penjadwalan dan pengendalian untuk mencetak berkas-berkas di printer sehingga seolah-olah printer dapat digunakan secara simultan oleh proses. Jadi di printer ini akan banyak misalkan antrian, lalu dia akan diproses satu persatu. Padahal intinya hanya satu proses tapi banyak anaknya ya, jadi membutuhkan interval tertentu. Kriteria penyelesaian mutual exclusion. Yang pertama adalah harus dapat dijamin, yang kedua hanya satu proses. Jadi hanya satu proses, yaitu proses print saja, printer saja. Itu critical section adalah jumlah variabel yang akan bisa dipengaruhi atau mempengaruhi proses yang lain. Yang selanjutnya, proses yang di non critical dilarang memblok. Jadi semua yang masuk adalah yang critical aja. Yang critical ini maksudnya yang benar-benar jangkauannya pendek, yang benar-benar bisa ditampilkan dan ringan. Lalu yang keempat, harus dijamin semua benar-benar kritikal, jadi tidak ada proses yang berat. Yang E adalah ketika tidak ada proses di kritikal, maka proses yang ingin masuk harus diizinkan. Nah, berarti proses-proses yang berat ini harus diizinkan terlebih dahulu, tidak main masuk saja. Yang selanjutnya adalah tidak ada asumsi mengenai kecepatan relatif proses. Jadi kecepatan ini bisa jadi lebih cepat atau lebih lambat. Tidak ada yang menjamin, tidak ada yang asumsi maksudnya. Deadlock. Deadlock ini adalah proses mengakses sumber daya secara eksklusif. Deadlock ini ketika banyak aplikasi, banyak program yang dibuka, lalu mereka akan bersaing untuk memperoleh sumber data atau sumber dayanya, maka akan terjadi deadlock. Dapat digambarkan menggunakan graf. Contohnya dua proses P0 dan P1 dan dua sumber daya R0 dan R1. Nah, ini deadlock ya. Jika P0 ke R0 atau jika R1 ke P1 atau ini sebaliknya, maka dia akan bentrok. P0 minus sumber daya R0 ditandai busur warna berarah. Sumber daya R1 dialokasikan ke P1 ditandai busur berarah. Nah, maka ini adalah akan terjadinya deadlock. Graf deadlock dua proses dan dua sumber daya, dia akan berbentuk seperti jaringan yang melingkar berproses. Lalu P0 dialokasikan R0, P1 dialokasikan R1, kemudian P0 sambil masih menggenggam R0 meminta R1 dan P1 sambil masih menggenggam R1 meminta R0. Nah, itu semua intinya semua saling berkaitan, mengakibatkan deadlock karena saling mengganggu, karena saling meminta. Starvation adalah keadaan pemberian akses terus-menerus dan ada suatu proses yang tidak mendapatkan giliran. Nah, starvation ini terjadi ketika si aplikasi meminta aksesnya dan sangat bergantian aplikasi-aplikasi tersebut, dan ada suatu proses yang tidak bisa kebuka. Contohnya kalau kita buka banyak aplikasi lalu kita buka Word sehingga tidak kebuka. Nah, itu saking banyaknya ya. P1, P2, P3 contohnya, lalu memerlukan pengaksesan sumber daya R secara periodik. Lalu P1 sedang diberi sumber daya R, sedangkan P2 dan P3 diblok menunggu sumber daya R. Nah, jadi P1 ini sedang dibuka, P2 dan P3 menunggu. Lalu ketika P1 sudah berhasil, P2 dan P3 baru pengizinan, maka asumsi P3 diberi hak akses. Kemudian setelah selesai, hak akses kembali kepada P1. Lalu jika pemberian hak akses bergantian terus-menerus antara P1 dan P3, P2 tidak pernah memperoleh akses. Nah, makanya ini yang memperoleh akses hanya P1 dan P3. Jadi P2 merasa tidak memperoleh akses. Ini namanya P2 ini mengalami starvation atau kesempatan tidak dilayani, atau tidak ada kesempatan untuk dilayani. Dibolak-balik sama saja. Pokok penyelesaian masalah konkurensi yang pertama adalah asumsi adanya memori, lalu tidak mengasumsikan adanya memori. Kalau ada memori maka bisa diselesaikan, tapi tidak mengasumsikan adanya memori juga bisa diselesaikan. Tapi lebih mudah jika ada memori.
Definisi keamanan. Apa sih keamanan? Keamanan adalah penjaminan agar sumber daya tidak dimodifikasi dan tidak digunakan oleh orang lain yang tidak diizinkan. Keamanan sistem dibagi tiga, yaitu eksternal, ini dari luar, pengamanan fasilitas penyusup dari penyusup, lalu bencana. Sedangkan interface pemakai adalah berkaitan dengan identifikasi pemakai sebelum pemakai diizinkan mengakses program. Jadi diidentifikasi dulu, makanya kita kalau masuk aplikasi itu kadang seperti aplikasi website itu harus menggunakan nomor telepon identifikasi ya, atau menggunakan password. Keamanan internal. Internal ini ada pada sistem operasi yang andal dan tidak korup ya, keamanan internal. Pada keamanan terdapat dua masalah penting. Yang pertama, datanya hilang dan ada penyusup atau hacker dan cracker. Data hilang ini sudah tahu ya, biasanya mungkin karena harddisk rusak atau apa, atau bencana. Penyusup pasif dan aktif. Kalau pasif hanya membaca saja, kalau aktif dia bisa mengedit, mengubah data. Kalau pasif ini biasanya namanya cracker, kalau aktif ini namanya hacker. Atau kebalikannya ya, kalau pasif, hacker, kalau aktif cracker. Ancaman keamanan yang pertama, kerahasiaan. Rahasia ini adalah kebutuhan keamanan, ini maksudnya rahasia ya. Jadi aman itu harus rahasia, informasi tidak diketahui oleh orang lain dan tidak dapat dimodifikasi oleh orang lain. Lalu yang kedua, integritas. Integritas hanya dapat diakses oleh orang-orang yang diizinkan. Yang ketiga, tersedia. Terjamin bahwa sumber daya sistem komputer tersedia bagi pihak yang diizinkan, maka tersedia semua informasinya. Lalu tipe-tipe ancaman keamanan. Yang pertama, interupsi. Dihancurkan atau menjadi tidak tersedia atau tidak berguna. Contohnya pemotongan kabel, penghancuran bagian perangkat keras seperti hard disk. Itu diinterupsi ya. Lalu intersepsi. Pihak tidak diotorisasi dapat mengakses sumber daya merupakan ancaman terhadap kerahasiaan. Lalu pihak tidak diotorisasi dapat berupa orang atau program komputer. Nah, intersepsi ini adalah pihak yang tidak diizinkan menyadap. Sedangkan interupsi ini adalah berkaitan dengan harddisk ya. Modifikasi ini orang dapat memodifikasi, mengubah nilai-nilai file data, diubah-ubah, mengubah program dan lain sebagainya. Fabrikasi ini adalah menyisipkan, memasukkan objek palsu ke dalam sistem. Contohnya memasukkan pesan palsu ke jaringan. Makanya kalau ada jaringan, ada virus, ada pesannya dan lain-lain. Mekanisme proteksi, bagaimana melindungi agar komputer tersebut aman. Yang pertama adalah perangkat keras. Yang kedua, perangkat lunak. Ini yang perlu diproteksi dari pemrosesannya, memorinya, terminal disk drive, dan printer. Sedangkan perangkat lunak sama, proses file basis data. Basis data ini penting, harus dilindungi karena banyak sekali data. Lalu mekanisme proteksi dikembangkan berdasarkan konsep domain. Program-program jahat. Program jahat ini adalah seperti virus ya, dan seperti program-program yang memerlukan host program. Ini ancamannya ada dua, yang memerlukan host dan tidak memerlukan host. Yang pertama ini memerlukan host ada trapdoor, logic bomb, trojan horse, dan virus. Dan tidak memerlukan host ada bakteria dan worm. Bakteria ini adalah mengkonsumsi sumber daya sistem dengan replika sendiri seperti bakteri ya. Logic bomb ini bom tempelkan lalu memeriksa kumpulan kondisi. Sedangkan trapdoor adalah titik masuk rahasia yang tidak terdokumentasi. Jadi trap ini menangkap ya. Pintu trap berarti pintu yang dapat menangkap, memberikan akses tanpa metode normal. Lalu trojan horse adalah program tak terdokumentasi rahasia yang ditempelkan dalam satu program pengguna. Program tersebut jika terinfeksi pasti terdapat kode tersembunyi dan ketika dijalankan akan melakukan suatu fungsi yang tidak diinginkan. Itu trojan horse ini sangat bahaya sekali kalau kena ya, terinfeksi seperti trojan horse ini karena ada kode tersembunyi. Dan worm adalah program yang dapat mereplika dirinya dan mengirim kopian-kopian komputer ke komputer atau hubungan jaringan. Replika dirinya, kalau kita sering flash disk contohnya ya, kita colok ke laptop lalu ada folder yang baru, itu namanya worm.
Virus adalah kode yang ditempelkan dalam satu program yang menyebabkan pengopian diri ke satu program lain atau lebih. Virus ini biasanya ada fungsi-fungsi yang tidak diinginkan, ada 4 fase, ada tidur, propagasi, pemicuan, dan eksekusi. Itu siklusnya. Klasifikasi tipe virus ada parasit, memori, boot sector, stealth, dan polymorphic. Parasit ini adalah yang paling sering menggantungkan diri ke file exe. Jadi kalau file exe kita jalankan seperti kita membuka aplikasi, itu langsung akan terinfeksi. Kan ada virus-virus exe, jangan diklik. Lalu memori resident virus. Ini adalah ke memori utama, menetap di memori, menginfeksi setiap program karena dia di memori. Lalu boot sector virus. Nah, ini lebih ngeri lagi ya, virus menginfeksi master bootnya, recordnya, dan sistem bootnya. Hati-hati karena ini bisa jadi bootnya jadi rusak. Stealth virus adalah menyembunyikan diri dari deteksi perangkat lunak antivirus. Nah, ini dirancangnya menyembunyikan, tapi ini jarang. Polymorphic virus adalah mutasi setiap kali melakukan infeksi. Jadi bermutasi ini akan beradaptasi, bisa jadi memperbanyak diri atau bagaimana beradaptasi agar tidak dapat dihapus. Antivirus adalah cara menjaga, memproteksi untuk jika terkena virus ya. Pencegahannya, deteksi, identifikasi, dan penghilangan. Perkembangannya menjadi 4 generasi. Yang pertama hanya scanner, yang kedua scanner pintar, yang ketiga jebakan aktivitas, lalu yang keempat proteksi penuh. Nah, itu antivirus yang sekarang. Makanya antivirus yang sekarang ini ada adset, itu bayar ya, berbayar. Demikian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan hari ini dapat bermanfaat. Silahkan dikerjakan latihan soal SO 5 soal di slide paling belakang, nomor 1, nomor 2, lalu nomor 3 dan nomor 4, kemudian nomor 5 jawaban saja diupload di MyBase. Jika ada yang belum dipahami dapat japri. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.